Bab 676. PEL. Daryl dimarahi begitu parah hingga tinjunya terkepal erat untuk menjaga dirinya tetap tenang. Pemimpin sekte pengemis menerjang ke depan dan menunjuk ke hidung Daryl. Seraya meraung, "Daryl, sebagai anggota dunia alam semesta, kau telah bergabung dengan dunia baru. Siapakah nama orang tuamu yang begitu tidak kompeten membesarkanmu untuk melakukan hal yang begitu rendah? Kau tidak bisa dimaafkan. Seseorang sepertimu harus mati 10.000 kali. Ayah angkatmu, Zoran Carter, adalah sosok yang sangat terkenal di dunia kultivator. Kau telah mempermalukannya. Dasar bajingan. Kau tidak pantas untuk hidup. Kurang ajar kau." Daryl mencibir di hadapan kritik verbal yang ditujukan padanya. Dia tercengang karena ketidaktahuan mereka dan dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. "Dengarkan aku. Aku tidak mengkhianati bangsaku." Daryl mencoba menenangkan dirinya dan menjelaskan perlahan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Ibu Kepala Biarawati Serendipity mengambil langkah ke depan dan mengarahkan pedang panjangnya ke arah Daryl. Bibir merahnya bergerak saat dia bertanya, "Apa yang dapat kamu jelaskan untuk dirimu sendiri? Apalagi yang bisa kau katakan setelah memakai baju perisai dunia baru? Dasar bajingan, tak tahu malu. Hari ini adalah hari kematianmu." Pedang panjang Ibu Kepala Biarawati Serendipity berdengung saat mengarah langsung pada Daryl. "Ayo, serang dia bersama. Singkirkan bajingan ini." Master Leonard, pemimpin sekte pengemis dan yang lainnya bergabung dalam pertarungan dengan senjata mereka dan berteriak dalam kemarahan. "Kalian 11." Mata Daryl merah. Dia tidak bisa berkata kata dengan sikap sekelompok orang itu. Mereka membuatnya sakit hati. Daryl mengutuk mereka di dalam hatinya dan berteriak pada 30 tentara itu, "Mundur, cepat. Mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri jika mereka bertempur melawan begitu banyak anggota elit dari sisi lawan." Daryl pun lari menuruni gunung dengan 30 tentaranya. Da adalah penduduk asli kota Donghai, dan dia sangat akrab dengan daerah sekitar Menara Bintang. Dia tahu persis di mana jalan tersembunyi daerah tersebut dan juga cara jalur tercepat menuju ke gunung. Dalam sekejap, Daryl menghilang bersama 30 prajurit di hutan lebat. Para anggota elit yang telah kehilangan. Daryl merasa sangat kesal. Mereka pun kembali ke Menara Bintang. Menara itu adalah pos pemeriksaan terpenting di kota Donghai. Seandainya mereka kehilangan menara karena musuh, tentara dunia baru akan dapat menembus pusat kota-kota Donghai dengan mudah. Itu akan menjadi peristiwa tragis bagi orang-orang di dunia alam semesta. Oleh karena itu, para anggota elit dari berbagai sekte berkumpul di Menara Bintang. Mereka pun duduk-duduk di lantai pertama. Ibu Kepala Biarawati Serendipity mengangkat tangannya dan menggebrak meja dengan keras seraya berseru dengan dingin, "Daryl, bajingan itu. Dia harus dibunuh karena dia telah bergabung dengan dunia baru. Dia adalah penduduk asli kota Donghai dan sangat akrab dengan topografi kota Donghai. Sekarang dia telah bergabung dengan kaum musuh. Hal itu akan sangat merugikan kita jika dia memberi nasihat kepada dunia baru tentang cara menyerang kita. Ya, bajingan itu harus mati." Mereka melakukan diskusi yang panas, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan amarah. Tiba-tiba seseorang berkata, "Baiklah. Jika dia berlindung di kamp dunia baru, maka tidak akan mudah bagi kita untuk membunuhnya." Tempat itu menjadi sangat sunyi setelah
Hal tersebut disebutkan. Benar sekali. Kamp dunia baru memiliki banyak anggota elit. Akan sangat sulit untuk membunuh Daryl. Mereka lalu hening selama lebih dari 10 menit. Naomi dari sekte pengembara berdiri dan berkata, karena kita tidak bisa membunuh Daryl, kalau begitu kita bunuh keluarganya. Ya, dia harus dihukum berat. Daryl telah mengkhianati kita segera. Setelah perang pecah antara dua dunia. Jika dia tidak dihukum berat, aku khawatir akan lebih banyak orang bergabung dengannya sebagai pengkhianat. Semua orang dipenuhi dengan rasa marah. Master Leonard berdiri, berdeham dan berkata, semuanya, diamlah. Master Leonard melihat sekeliling dan berkata, bahkan jika kita membunuh keluarganya, apa yang bisa berubah? Itu hanya akan memperburuk situasi dan membangkitkan kebencian Daryl, dan membuatnya semakin mengkhianati kita. 11. Begitu mereka mendengar apa yang dikatakan Master Leonard, semua orang menjadi tenang. Mereka semua bertukar pandang. Wajah mereka menunjukkan segudang ekspresi. Master Leonard, apa maksudmu? Ibu kepala biarawati Serendipity menjadi tenang. Dia pun mengerutkan kening dan nada suaranya menunjukkan ketidaksenangan. Daryl tidak bisa dimaafkan. Apa maksudmu tidak ada gunanya menghukum pengkhianat seperti dia? Master Leonard tersenyum. Jangan panik. Aku punya ide bagus. Kita bisa menyandera orang tua dan istrinya dan memancingnya keluar untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Master Leonard lalu melanjutkan. Ketika dia maju untuk menyelamatkan mereka, itulah kesempatan kita untuk menangkapnya dan membunuhnya di tempat. Ide bagus. Semua orang setuju. Asteris 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 asteris. Di sisi lain kota Donghai, di jalur pejalan kaki bendera merah. Cuacanya bagus dan jalanan dipenuhi orang. Dunia baru mengirim pasukan untuk menyerang kota Donghai, dan berita menyebar seperti api di kota Donghai. Tadi malam, hal itu menyebabkan kepanikan di seluruh kota. Tak lama kemudian, berbagai sekte bersama-sama mengeluarkan pernyataan, mengklaim bahwa mereka akan mengusir tentara dunia baru dan memberi tahu warga kota Donghai untuk tidak takut. Pernyataan yang dikeluarkan itu adalah jaminan besar bagi warga kota Donghai. Toko-toko masih buka seperti biasa. Jalur pejalan kaki bendera merah tetap ramai. Samantha sedang berbelanja pakaian untuk pakaian wanita di toko pakaian wanita kelas atas saat itu. Pakaian itu mahal, tapi dia mampu membelinya karena kaya. Bab 677. Baru-baru ini, putrinya, Lily dan Wade, telah berhubungan dengan cukup baik. Mereka pun kini sedang membahas pernikahan. Wade telah memberi Samantha uang sejumlah $8.880.000 sebagai mahar. Samantha merasa sangat gembira. Dia pun bangun pagi-pagi sekali untuk berbelanja pakaian. Karena putrinya akan segera menikah, dia harus menyiapkan beberapa gaun untuk dirinya sendiri. Dalam pernikahan, ketika dia hendak membayar pakaian yang dia pilih, tiba-tiba dua orang masuk. Ikutlah dengan kami. Keduanya segera membawa Samantha. Kenapa kau menangkapku? Samantha ketakutan dan dia mulai meminta bantuan. Kedua orang itu lalu membuatnya pingsan. Mereka melompat dan melayang ke udara dan langsung menuju Menara Bintang. Asteris 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 asteris. Di Menara Bintang, semua anggota elit dari berbagai sekte telah berkumpul. Di depan para anggota elit itu ada 4 orang yang diikat dengan tali. Mereka adalah orang tua Daryl, Lily dan Samantha. Orang tua Daryl telah tinggal di
pedesaan selama beberapa waktu, namun mereka juga turut ditangkap. Kau, akhirnya, Samantha, menyunggingkan senyuman. Apa yang telah kalian lakukan? Samantha melirik orang tua Daryl dengan pandangan menghina. Ini pasti perbuatan putra mereka yang tidak berguna. Pasti ada yang tidak beres. Dan dia dan putrinya diseret ke dalam kekacauan itu. Ibu kepala biarawati serendipity berjalan perlahan dan menatap Samantha sambil mencibir. Daryl mengkhianati dunia, alam semesta dan berkolusi dengan tentara dunia baru. Dia sekarang merencanakan untuk merobohkan kota Donghai. Dia adalah menantumu. Tahukah kau mengapa ada di sini? Sekarang, apa? Samantha kaget. Daryl berkolusi dengan tentara dunia baru. Dia selalu melihat Daryl sebagai gelandangan yang tidak berguna. Dia tidak akan pernah mengira dia mampu menjadi pengkhianat. Tampaknya sungguh bijak bagi putrinya untuk meninggalkannya. Samantha berkata dengan cemas, kau telah menangkap orang yang salah. Putriku tidak lagi berhubungan dengan Daryl. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan kami. Setelah itu, Samantha menunjuk ke orang tua Daryl dan berkata, mereka adalah orang tuanya. Kau harus bertanya kepada mereka bagaimana Daryl bisa berubah menjadi seperti itu. Wow, semua mata tertuju pada orang tuanya. Wajah Drake menjadi pucat. Dia lalu berkata dengan keras, semuanya. Dengarkan aku, putraku, Daryl adalah orang yang jujur. Aku berani bertaruh dengan hidupku bahwa dia tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Dia menyampaikan kata-kata yang nyaring dan kuat itu. Drake mengepalkan tinjunya. Dia percaya bahwa putranya tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Benar, kalian semua pasti salah paham tentang anak kami. Ibu Daryl, Luna, juga berkata dengan cemas. Dia mengajari putranya untuk menjadi pria yang saleh sejak dia masih kecil. Bagaimana bisa putranya berubah menjadi pengkhianat? 2. Luna tidak akan pernah mempercayai perkataan mereka. Diam. Megan memasang wajah dingin saat mendekat. Dia lalu menamparkan wajah Luna tanpa peringatan. Plak. Dia melakukannya dengan sekuat tenaga. Luna menjerit kesakitan. Jejak telapak tangan terlihat muncul di wajahnya. Darah pun menetes dari sudut mulutnya. Putramu mengenakan baju besi tentara dunia baru. Kita semua melihatnya. Megan menegur dengan dingin. Sebagai orang tuanya, bagaimana kau mengajarkan selama ini? Apakah ini memang cara keluarga kalian? Kalian semua tidak berguna. Megan kembali menamparkan wajah Luna. Hei, kau, bagaimana bisa memukul orang tua? Melihat istrinya dipukul, dada Drake bergetar dan dia berteriak pada Megan. Orang tua, ibu kepala biarawati, serendipity datang dengan pedang dan memandang Drake dengan pandangan merendahkan. Putramu adalah pengkhianat. Itulah kebenarannya. Dia seorang bajingan, orang berdosa yang mengkhianati dunia alam semesta. Tidak, Drake menggelengkan kepalanya, nadanya tegas. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Tidak pernah. Ibu kepala biarawati serendipity mencemooh. Maksudmu, kami semua telah berbuat salah pada putramu yang baik. Dia memimpin tentara dunia baru dan diam-diam bersembunyi di sekitar gunung di belakang menara bintang. Buktinya sudah kuat. Apakah kau masih ingin menyangkalnya? Haha. 11. Drake tertawa dan menggertakkan gigi. Katakan sesukamu. Aku tidak akan pernah percaya fitnahmu. Aku ulangi lagi. Anakku bukanlah orang seperti itu. Kau tidak percaya. Ibu kepala biarawati serendipity juga menggertakkan gigi. Megan terus
Tampari dia. Meghan melangkah maju, mengangkat tangannya dan melakukan tamparan. Demi tamparan. Plak, plak, plak. Tamparannya menjadi semakin keras. Bagaimana Drake bisa menahan itu di usia tuanya? Sementara tamparan keras itu terdengar, Ibu Kepala Biarawati Serendipity berkata dengan dingin, ayah dan anak sama saja. Jika kau tidak mau mengakui dosamu, maka kami akan memukulmu sampai kau mengakuinya. Tidak berhenti. Luna memohon. Dia mencoba untuk pergi, tetapi dia dalam keadaan terikat dan tidak bisa bergerak. Air mata mengalir di matanya. Bab 678. Di sisi lain, di altar Elysium Gate, Daryl duduk di aula dengan ekspresi muram. Dia membawa ke-30 orangnya ke Elysium Gate. Henry B. General, The Four Warlord, dan The Ten Heaven Masters datang melalui pintu dan berlutut dengan satu kaki. Mereka berteriak serempak, Master Sekte 11. Zephyr berkata dengan hormat, Master Sekte, semua murid di Elysium Gate telah berkumpul. 11. Daryl mengangguk, berdiri perlahan dan menatap murid-murid Elysium Gate di depannya. Dia memberitahu mereka kata demi kata. Semuanya, tentara dunia, baru ada di sini dan kita semua adalah pria dari dunia alam semesta. Tanah air, kita dalam masalah dan kita harus bertarung. Daryl berbicara dengan tegas, sekarang 6 sekte besar telah berkumpul di kota Donghai untuk mengawal tentara dunia baru. Kau akan memimpin murid Elysium Gate dan pergi untuk memberikan dukungan dengan segera. Daryl menghela napas lega. Meskipun dia mendapat kesan buruk dari 6 sekte besar, dia juga melihat mereka sebagai pembuat onar. Dia selalu percaya bahwa dendam pribadi harus disingkirkan sebelum menghadapi musuh. Murid Elysium Gate harus pergi ke garis depan untuk mempertahankan kota Donghai. Benar. 4 panglima perang menanggapi serempak. Setengah jam kemudian, Daryl memimpin barisan murid yang perkasa untuk berangkat dari altar. Ada puluhan ribu murid anggotanya. Jika murid-murid itu bergabung dalam perang, itu akan sangat membantu dunia alam semesta. Daryl lalu menelepon Sally dan meminta bantuannya untuk merawat Monica. Dia memberitahu Monica bahwa akan membawakan makan malam, tetapi dia malah tidak kembali padanya. Setelah Daryl menutup telepon dengan Sally, teleponnya lalu berdering lagi. Kring. Wajah Daryl menjadi gelap begitu dia mengintip ide penelepon. Itu Meghan. Daryl merasa tidak nyaman. Kenapa dia meneleponku? Setelah bergelut lama, dia lalu menekan tombol jawab. Saat panggilan itu tersambung, dia mendengar suara dingin Meghan. Daryl, datanglah ke Menara Bintang jika kau masih manusia. Kami akan menunggumu di sini. Dia terdengar sangat menuntut. Itu adalah nada perintah. Daryl kesal. Kenapa aku harus berada di sana? Daryl, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Orang tuamu ada di tangan kami. Jika kau tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka, cepatlah datang. Meghan menutup telepon setelah menyelesaikan sambungan. Apa? Daryl bergidik. Pikirannya berdengung dan langsung menjadi kosong. Asteris di sisi lain Menara Bintang. Mereka membuat garis pertahanan dengan murid elit mereka. Di lantai pertama menara, sekte utama berkumpul untuk membahas strategi untuk menangkal tentara dunia baru. Sudah lama sejak konfrontasi pertama yang terjadi di pagi hari antara dua dunia, tetapi para master sekte masih memiliki ketakutan yang masih tersisa. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Meskipun demikian,
Semua orang yang hadir tahu bahwa sangat tidak mungkin untuk mengalahkan tentara dunia baru. Situasinya tidak optimis. Setelah 2 hari lagi ketika tentara dunia baru mulai terbiasa dengan medan pertempuran, masa depan mereka akan suram. Para master sekte duduk di sana dengan ekspresi serius. Tiba-tiba terdengar suara lapor. Seorang murid berteriak keras dari luar pintu, lapor. Daryl ada di sini. Bab 679. Memang kenapa jika dia ada di sini? Kenapa kamu merasa panik? Kata ibu. Kepala biarawati serendipity dengan dingin. Bak, terdengar suara keras. Pintu menara pun hancur berkeping-keping. Debu memenuhi udara. Ketika debu perlahan menghilang, para master sekte melihat ke arah pintu. Mereka tercengang. Seorang pria berdiri di dekat pintu dan dia datang sendirian. Wajahnya tanpa ekspresi. Itu tidak lain adalah Daryl. Matanya merah darah dan terlihat menakutkan. Ses. Tubuh Megan gemetar tanpa sadar. Dia sudah lama mengenal Daryl, namun dia belum pernah melihatnya begitu marah. Bajingan. Ibu kepala biarawati Serendipity berdiri dan menunjuk Daryl dengan marah. Wajahnya dingin ketika matanya berputar-putar di sekitar kerumunan dan akhirnya matanya mengunci wajah Megan. Di mana orang tuaku? Beberapa kata dingin keluar dari mulut Daryl. Megan yang menelepon, jadi dia memilih untuk menanyainya. Megan tidak merasa panik meski dia bisa merasakan amukan Daryl. Dia lalu mencibir. Daryl, sepertinya kamu masih punya hati nurani. Kupikir kamu tidak peduli dengan orang tuamu. Wajah Daryl memucat. Dia tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang tidak masuk akal, jadi dia bertanya lagi, di mana orang tuaku? Megan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, Daryl. Apa kau baru saja membentakku? Menurutmu kau ini siapa? Dia dulu sangat mengagumi Daryl karena kekuatannya yang tak tergoyahkan. Tapi, setelah menyadari wajah aslinya, Megan membencinya. Sejak zaman kuno, kebenaran dan kejahatan tidak pernah hidup berdampingan. Memang benar Daryl telah berkolusi dengan sekte istana abadi. Bukan itu saja, dia bahkan berkolusi dengan tentara dunia baru dan menjadi pengkhianat. Bisakah dia menyebut dirinya manusia? Dia lebih buruk dari binatang. Bagi Megan, tunangannya, Ken, 1000 kali atau bahkan 10.000 kali lebih baik daripada Daryl. Aku akan bertanya lagi, di mana orang tuaku? Daryl hampir berteriak sekuat tenaga dan tinjunya mengepal erat. Seandainya sesuatu terjadi pada orang tuanya, Daryl akan menjadi gila. Daryl, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa berani menghadapi orang tuamu setelah apa yang kamu lakukan? Kini Spencer dari Sekte Puncak Gunung melompat berdiri. Di konferensi pembantaian Singa Tempo hari, Spencer bertarung melawan Daryl sebagai kontestan, tetapi dia dikalahkan hanya dalam hitungan detik. Kekuatan Spencer saat itu berada di Martial General tingkat 5. Spencer pun dipuji sebagai calon pemimpin generasi muda oleh komunitas kultivator, tetapi ia menjadi lelucon setelah Daryl mengalahkannya dalam hitungan detik di konferensi pembantaian singa. Dia menyimpan dendam di hatinya dan selalu ingin menjatuhkan Daryl untuk membuktikan kemampuannya. Dia bekerja keras untuk berkultivasi dan kekuatannya telah naik ke marsial Markis tingkat 1. Ketika Daryl berdiri di depan Spencer, Spencer didorong oleh emosinya. Dia berjalan ke sisi Daryl, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke wajah Daryl sambil memarahi, brengsek. Aku akan menyingkirkanmu hari ini.
Pedang panjang muncul di tangannya. Segera setelah dia berkata seperti itu, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebasnya ke arah dada Daryl. Dia siap membunuh. Jelas, dia bertujuan untuk mengambil nyawa Daryl. Namun, Daryl hanya berdiri di sana. Tidak bergerak, stabil seperti gunung. Enyahlah. Itulah yang dikatakan Daryl. Dia paling benci ketika orang lain menunjuk aralinya. Jari Spencer hampir menyentuh wajahnya tadi. Saat pedang Spencer semakin dekat, mata Daryl menjadi dingin. Energi internal murni dari Markis Martial. Tingkat 4 meletus. Kamu. Spencer merasa tenggorokannya dicengkeram oleh sepasang tangan tak terlihat. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 680. Pelang. Spencer menghunuskan pedangnya. Tetapi sebelum pedangnya bisa mendarat di dada Daryl, Daryl mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Spencer dengan kuat. Krak, krak. Daryl menyalurkan energi internalnya ke tangannya dan menegaskan lebih banyak kekuatan ke pergelangan tangan Spencer. Spencer merasa tulangnya akan hancur. Berkeping-keping. Gelombang rasa sakit yang aneh datang bertubi-tubi dan diikuti oleh suara tulang retak. Krak, krak, ark. Akhirnya, Spencer tidak tahan lagi. Butir besar keringat menetes di wajahnya. Dia mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat dan melolong dengan putus asa. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Setelah susah payah berkultivasi sekian lama, ia masih belum mampu menghadapi Daryl dalam sebuah duel. Para master sekte di sekitarnya mengatupkan mulut mereka ketika menyaksikan pemandangan itu. Aku hanya akan bertanya sekali. Di mana orang tuaku? Daryl mengepalkan tinjunya dan hampir mengaum. Ark. Spencer terus melolong. Pergelangan tangannya hampir dilumat. Tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Master, selamatkan aku. Pop. Master Sekte Puncak Gunung berdiri tiba-tiba. Wajahnya tampak dingin dan suram. Spencer adalah muridnya yang paling berharga. Jika dia menjadi cacat, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Puncak Gunung. Bajingan, aku bisa membawamu pada orang tuamu. Lepaskan muridku, teriak Master Sekte Puncak Gunung. Wajah Daryl tanpa ekspresi. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia rela melepaskan Spencer. Beberapa murid dari Sekte MA turun dari lantai 2. Mereka mengawal dua wanita. Mereka Lily dan Samantha. Daryl kaget melihat mereka berdua. Kenapa mereka juga ditangkap? Daryl, ini ibu mertua dan istrimu. Apa? Kau tidak menyangka mereka ada di tangan kami? Cibir ibu kepala biarawati. Serendipity seraya berdiri. Wajah Daryl pucat, tapi dia tetap diam. Samantha tidak bisa menahan emosinya. Lebih lama lagi, dia mulai mengutuk. Daryl, kau gelandangan tidak berguna. Keluarga Lindon telah mendapatkan sial sejak kami mengenalmu. Kau bukan hanya sampah. Kau juga bencana. Dia membenci Daryl. Jika bukan karena Daryl, kenapa dia dan putrinya disandera? Lily tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar lupa siapa Daryl itu. Namun, dia sering mendengar ibunya menyebut Daryl sebagai sampah dan bajingan yang tidak berguna. Dia melihat tatapan Daryl. Daryl mendesah dan menatap ke arah ibu kepala biarawati Serendipity dari dekat. Tak ada gunanya kau menangkap mereka. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lindon. Hidup dan mati. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Daryl sebenarnya berusaha menolong Samantha dan Lily dengan perkataannya itu. Namun, Samantha yang tidak tahu
Berterima kasih malah menegur, Daryl. Kau lebih buruk dari hewan, kau sudah hidup dari keluarga Lyndon selama 3 tahun, namun kau tidak tahu berterima kasih dan mengaku tidak memiliki hubungan dengan kami. Lebih baik aku memberi makan anjing daripada memberimu makan. Samantha tidak menyadari bahwa akan menguntungkan bagi mereka untuk tidak memiliki hubungan dengan Daryl. Omelan Samantha menjadi semakin tidak menyenangkan saat dia melanjutkan. Alis ibu kepala biarawati Serendipity pun terjalin erat. Baginya, Samantha dan Lily memang sudah tidak ada hubungan lagi dengan Daryl. Dia tidak akan menjadikan mereka sebagai sandera jika dia tahu itu. Ibu kepala biarawati Serendipity lalu melambaikan tangannya. Ayo, bawa orang tuanya ke sini. Baik, beberapa murid Emei mengangguk. Setelah beberapa saat, mereka membawa Drake dan istrinya, Zing. Kepala Daryl berdengung saat melihat orang tuanya. Air mata hampir membasahi pipinya. Wajah Drake dipenuhi memar. Ada juga bekas cambukan di tubuhnya. Kondisi ibunya juga sangat memprihatinkan. Ayah, ibu. Suara Daryl serak. Hatinya sepertinya telah terkoyak. Nak, beritahu ayah, apakah kau pengkhianat? Drake menggerakkan gigi. Tubuhnya penuh luka dan pakaiannya bersimbah darah. Tidak, ayah. Aku bukan pengkhianat. Seru Daryl dengan suara yang memilukan. Tidak, apakah kau mengatakan tidak? Ibu kepala biarawati Serendipity membalik pergelangan tangannya dan pedang panjang pun muncul di tangannya. Kau mengenakan baju perisai dunia baru, namun kau menyangkal bahwa kau adalah pengkhianat. Lalu, siapa pengkhianat itu?